Kampung Langseng merupakan julukan untuk Kampung Peledang, satu-satunya kampung di Kabupaten Bandung, bahkan untuk lingkup Jawa Barat begitu melegenda. Sejarah dinamakan Kampung Langseng karena pada tahun 1980-an, salah satu warga yang membuat langseng meraih kesuksesan. Namun sekarang, produksi langseng terancam kemajuan zaman. Seorang pengrajin Asep mengatakan jumlah pengrajin dulu bisa mencapai 50 orang. Persaingan yang sangat ketat dan maraknya alat masak nasi modern membuat pengrajin langseng beralih profesi dan kini menyisakan 10 orang. Langseng biasanya dijual dengan harga mulai 200.000 hingga 1,5 juta per set, dengan berbagai ukuran seperti 4 kg, 5 kg, hingga 16 kg per set. Meskipun begitu, MJ Group masih ingin tetap eksis di tengah keterbatasan produksi langsengnya, yang dipasarkan bukan hanya di Bandung Raya, melainkan sudah ke berbagai daerah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Kami 10 biji mas biasa sehari. Jadi yang pemilik seur, kami pekerjaan teh berapa nih? Pekerjaan 7 orang. Misalnya liter aja, lebih ke 15 liter. Kami selain ngadamel langsung pati aluminium kalkanik ngadamel naon wae. Saya ngadamel saya gayung kari. Bade ngadamel keras naon deui. Nu pesanan kangge bakso kan itu kan. Upami Bapak tos didamel di dia terus sabaraha tahun ya tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pentas Madania, jumpa lagi dengan saya Kang Aan. Kita akan ngobrol sebuah hal yang sangat menarik dalam era COVID. Apa itu? Tamu saya sekarang sudah ada di depan saya. Pakai Umi tuh, jadi Umi Latifah dong. Nama KTP. Nama KTP, coba perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Latifah. Ya, Umi Latifah ini teman saya, kenal pertama kali waktu kita masih di Universitas Pangkalan Damri alias Unpad. Jadi kita waktu itu kuliah di Unpad tapi Jatinangor ya. Ya, penuh perjuangan. Ya, penuh perjuangan. Unpad baru pindah ke Jatinangor, kita pertama yang mendudukinya. Kabayang ke Jatinangor naik sedek. Jadi ketika itu kita adalah antara teman angkatan beda setahun, sama-sama bogo kabatur berangkat ke Batur. Ya teh, pengen tahu ini pasti pendengar kita atau maksudnya pemirsa kita juga pengen tahu. Teh Umi itu background apa sekolahna tekudu dari TK, nu terakhir lu S1, S2, S3, S4 itu di mana gitu. S1 aja lah saya, sejarah ya. Sejarah di Unpad. Universitas Pangkalan Damri. Ulah ngomong gitu. Jadi kalau S2 mah saya di luar aja sekolahnya, sekolah kehidupan. Betul. Sekolah jalan-jalan. Jadi
sudah menjelajah ke banyak tempat ya. Insya Allah. Kalau S1-nya lulusnya di sejarah Unpad. Ya. Itu boleh tahu tahun berapa lulusnya teh? Aduh. 95 ketahuan kolot atau Tenan naon ieu ge kolot, jadi kolot jeung kolot. 95 ya. 95. Terus setelah lulus ngapain teh? Ini kurikulum vitae ya. Ya, Jadi segmen pertama kita ya kurikulum saya vitae. masuk ke dunia personalia sempat, tapi lama di beberapa kali di dunia media ya. Dulu pernah jadi wartawan gitu. Ya ya. Heeh. Di mana teh? Bukan promo, sebutin videonya nggak apa-apa. Dulu sempat sama Hari Rusli ya ini Deru ya, bikin Ya, Deru. Deru, Terus ke Bandung Pos, Ya, Mandala sempat juga tapi nggak ketemuan ya. iya betul. Oh itu koran tua-tua pisan ya. Terus ke Tribun terakhir. Jabar terakhir ya. Tribun Jabar angkatannya Kang Cecep yang sekarang jadi Jadi Pemret Pemret. Tribun Jateng ya sekarang ya. Iya betul. Masih banyak lah teman-teman saya di Tribun. Iya, betul. Dan setelah Tribun saya di dunia penerbitan buku sih sebenarnya. Terus dunia penerbitan buku Islam. Tapi saya terakhir sama Dewi Lestari bikin penerbitan. Saya sama Dewi membangun lagi Trudy yang seri 2. Oh, Tapi oke. tetap saya produksi Supernova, masih perahu kertas. Terakhir tuh ya filosofi kopi masih lah. Saya nanganin perahu kertas sama Recto Perso. Terakhir saya Recto Perso, soalnya setelah Recto Perso kan dibeli sama filmnya dibeli sama Mizan ya. Iya, Mizan betul. Jadi ya sebagai penerbit kecil Trudy mengalah aja kepada penerbit besar. Saya dan Dewi give up. Tapi ya biarlah Dewi berkarya dengan filmnya Iya, dan betul. lagunya gitu. Sekarang sama Dewi masih sering kontak? Ya udah jarang Udah sih. jarang ya? Cuman yang terakhir ya itu saya tercemplung dalam dunia geologi. Iya. Karena saya sama Dewi memproduksi buku geologi wisata Cekungan Bandung, artinya geologi sejarah jalan-jalan. Artinya saya punya bikin komunitas lah untuk mempromosikan buku itu, bentuknya jalan-jalan. Itu tahun berapa ya? 2010 2010. Di Bandung kan waktu itu dibentuknya? di Bandung sama Teh Bahtiar, bukunya Ya. Teh Bahtiar kan Pak Budi Armahum, Ya. dosen ITB Pak Budi Bramantio. Betul. Terus ya setelah mereka tidak dipromosikan lagi dengan saya, bukunya saya bikin Geotrack Indonesia yang skupnya lebih Luas. geologi dan geohistory Indonesia. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Awalnya saya di Gunung Padang tuh bikin, Iya, betul. tentang polemik Gunung Iya. Padang lah saat itu lagi kencang-kencangnya. Iya betul. Sama ya itu mulai, tapi masih sekarang Geotrack Indonesia masih berjaya lah. Iya. Sekarang waktu itu Teteh kan pendirinya. Iya. pendiri. Jangan panggil Teteh lah, Mbak aja lah. Teteh dong di Oh, Bandung. boleh. Oh, benar-benar Teteh. Teteh kan pendirinya. Dulu bareng siapa waktu pendiri? Saya Bang Ridwan Alet ya. Ridwan Alet, Tapi, komunitas jalan-jalan. sampai 2000 jalan-jalan sejarah kan. Iya, kalau jalan-jalan sampai sejarah. 2011. Jadi saya mendirikan sama Pak Awang Satyana, Iya. geolog senior Indonesia. Betul. Sekarang yang megang Kang Aris, dia geolog di Medco. Nah, kayak Aris. Aris Nugroho. Aris. Orang Bandung sanes. Ya. Iya, betul. Jadi saya sekarang udah meregenerasi lah. Sulhan udah capek kan jalan-jalan, lagi udah keluar pulau jadi lama juga 5 hari. Kela. Kadang saya nggak ikut. Jadi ke anak-anak muda lah regenerasi komunitas saya sebagai founder aja. Berarti orang teh ngeskolot ya. Oh nyapisan, dengar rasa tapi saya. Tapi asik itu. Ya, seperti akhirnya saya punya komunitas geologi, tercemplung lah saya ke kerjaan-kerjaan di badan geologi, survei geopark, yang di Ciletuh itu Termasuk saya Ciletuh. 2013 ya. Oke. Termasuk yang Ciletuh ya? Iya, saya Awal-awalnya. 2013 tuh sama timnya badan geologi tuh survei sampai ke pulau-pulau terluar di Indonesia, di daerah Ciletuh. Oke. Beberapa geopark lah kita survei. Berarti datanya sangat banyak ya kalau begitu teh. Foto, video. Oh, insya Allah lah. Amin. Cuman itu kelemahan waktu itu karena saya belum mengenal sistem digitalisasi, kadang rusak juga filenya. Oh, ya betul. Jadi kan ada yang bentuknya soft copy, hard Ya, copy. betul. Tapi ya itu pengarsipan kami kurang baik ya. Tapi insya Allah masih banyak. Tapi sebagian masih bisa diselamatkan kan? Oh iya, masih. Dan
dalam jalan-jalan, kemudian bukan jalan-jalan yang happy-happy, ini mah pokoknya dalam mencari ilmu. Jalan-jalan happy sih sebenarnya Iya, banyak happy tapi heureunya, mencari cuman ilmu. kudu pinter Iya, gitu betul. rada pinter lah, jalan-jalan rada Betul. pinter kumaha carana. Yaitu saya manggil Pak Awang Satyana Ya. atau sekarang udah narasumbernya saya udah ngajak ahli biologi, ahli gempa, ahli apa gitu. Ya. Sekarang kan Ibu Dian, dosen Ya, ITB betul. biologi. Ada ahli gempa, ada ahli hidrogeologi. Iya. Tergantung kita Temanya apa? Betul. Jadi tapi tetap kepala sekolah kita tuh Pak Awang Satyana. Beliau masih sering ikut Pak Awang? Iya, masih. Saya mah guru BP-nya aja. Iya, betul. Dalam jalan-jalan itu ada pengalaman yang menarik gak? Misal nih kan kalau dosen-dosen dari ITB, Unpad, dari mana-mana sering, ada nggak orang asing yang pernah ikut, pengen iya, ikut? ada. Oh, oke. Di Ijen. Iya, di Ijen, di itu ya? Kita naik Ijen, itu di Ijen, di Cibuni juga di sini ada. Namanya Albert. Waktu ke Krakatau pertama 2011. Kemarin yang kedua sebelum Ya. tsunami saya masih camping di Krakatau 2 malam. Oh, 2 bulan kemudian terjadi tsunami. Tsunami, Alhamdulillah ya, saya masih dilindungi. Ke Krakatau pertama 2011 itu banyak yang bule. boleh ya? Saya ingat Albert ya namanya tuh. Itu mereka latar belakangnya dosen atau Enggak. peminat sejarah? Atau wisatawan aja yang minat Wisatawan sejarah? aja, tapi ternyata mereka profesinya unik-unik juga kayak Albert itu dia kerja di Bank Dunia tapi khusus dia nanganin kesenian lokal. Oh, lokal. Ya, Jadi betul. dia sangat tertarik lah ya. tertarik banget gitu. Artinya kan asing juga melirik hal-hal ini karena Betul. bukan tanpa alasan sebenarnya. Memang karena wisata minat khusus kan nggak Betul. semua orang mau piknik mau pinter, nggak Iya, semua betul. orang kan maunya selfie atau bersenang-senang iya, gitu. tidurnya harus di tempat yang empuk. Agak-agak backpackeran Iya, gitu kan, betul. kan tidak semua orang Mau. suka juga Iya, gitu. betul. Anak-anak mami kayaknya jarang yang ikut ya. Jadi yang seusia kita sih ya anak 30-an lah banyaknya. Ya, dan harus berani atau mau susah di lapangan. Itu. Maksudnya teh untuk siap. Mau capek Ya, lah. itu intinya mau capek. Tapi sebenarnya judulnya seserian Happy, sih An. happy, betul. Cuman kadang juga gurunya kesel kita ketawa dia ngomong gitu kan. Tapi ya itulah ya, namanya komunitas ya. Itu namanya belajar di luar yang bermanfaat. Betul. Karena belajar itu harus dibikin Pertama happy. dulu saya di Cekungan Bandung loh, nggak berani keluar loh. Artinya Gua Pawon, Ya. Patahan Lembang, Betul. soal mitigasi bencana, Betul. budaya, ke Bandung Selatan soal panas bumi. Jadi Ya. kita belajar panas bumi gitu, Betul. belajar apa gitu. Jadi ya saya sebagai bukan orang geologi ya lumayan lah 4 SKS mungkin buat Iya, betul. soal panas bumi gimana sih ke Dieng juga gitu. Betul. Kan artinya background dari sekolah sejarah bisa kemana-mana kan. Oh, iya. Asal minatnya bagus kayak Ya gitu. asal kita mau belajar aja. Betul. sebetulnya. Akhirnya kan bisa belajar geografi, Geologi, geologi, ya termasuk Biologi, juga biologi. ya. Makanya tadi saya dengar Geofisika itu yang nggak geofisika, ngerti. betul. Sebenarnya di komunitas saya akhirnya kan banyak anak geofisika karena Ya. mereka profesinya di minyak ya. Ya, betul. Dan itu saya mulai nyerahan kalau soal geofisika. Karena memang itu agak Sangat rumit ya. teknis Kan banget teknis. gitu. Betul. Kalau makanya saya lebih menekuni geohistori sebenarnya. Iya, betul. Karena Artinya geohistoris. sejarah dan geologi itu bisa di combine Iya, menjadi betul. cerita yang menarik gitu. Iya. kan. Baik, Teh, kita tutup dulu segmen Oke. pertamanya, perkenalannya cukup. Bagaimanapun nanti baru kita akan ungkap bagaimana mengungkap sejarah. Kita mohon presentasikan Oke. bagaimana mengemas sejarah menarik dalam bentuk digital Di era untuk pandemi. menghadapi era pandemi. Tunggu saya kembali sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, pentingnya media berita online saat ini adalah berita yang menurut saya adalah
adalah sebuah berita online yang bisa diakses oleh seluruh kalangan, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Oleh karena itu, maka media online ini menjadi sangat penting, terutama untuk media tabayun, ya, media yang betul-betul jujur dan terpercaya sehingga bisa mencerahkan umat. Untuk itu, saya Iwan Setiawan sebagai Head of Corporate Communication PT Bio Farma mengucapkan selamat atas diluncurkannya media berita online madania.co.id. Berita yang merupakan online, multi-platform dan radio streaming dan tayangan video podcast. Semoga berita online ini atau media ini sekali lagi menjadi media yang bisa mencerahkan umat sehingga menjadi umat yang madani yang kita cita-citakan dengan adanya berita online yang dimadani ini. Sekali lagi, berita Jawa Barat, Indonesia dan dunia Islam ada di Madania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok inspiratif, hobi unik, prestasi langka. Semua kami hadirkan dalam program Sapa Pentas Madania. Sapa Pentas Madania, obrolan santai bersama Sulhan Syafi'i yang akan mengupas sisi lain kehidupan manusia. Saksikan Sapa Pentas Madania di Pentas TV dan Madania TV. Sapa Pentas Madania, kerjasama Pentas TV dan Madania TV. Kampung Langseng merupakan julukan untuk kampung peledang, satu-satunya kampung di Kabupaten Bandung, bahkan untuk lingkup Jawa Barat begitu melegenda. Sejarah dinamakan Kampung Langseng karena pada tahun 1980-an, salah satu warga yang membuat langseng meraih kesuksesan. Namun sekarang, produksi langseng terancam kemajuan zaman. Seorang pengrajin Asep mengatakan jumlah pengrajin dulu bisa mencapai 50 orang. Persaingan yang sangat ketat dan maraknya alat masak nasi modern membuat pengrajin langseng beralih profesi dan kini menyisakan 10 orang. Langseng biasanya dijual dengan harga mulai 200.000 hingga 1,5 juta per set, dengan berbagai ukuran seperti 4 kg, 5 kg, hingga 16 kg per set. Meskipun begitu, MJ Group masih ingin tetap eksis di tengah keterbatasan produksi langsengnya, yang dipasarkan bukan hanya di Bandung Raya, melainkan sudah ke berbagai daerah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Kami 10 biji mas ya sehari. Jadi yang pemilik seur, kami pekerjaan teh berapa nih? Pekerjaan 7 orang. Saleter aya lebih ke 15 liter. Kami selain ngadamel langsung pati aluminium kalkani ngadamel naon wae. Saya mengadamel langsung, saya gayung karir. Pade ngadamel keras naon nu pesanan-pesanannya kangge bakso kan itu kan. Upami bapak tos didamel di dia terus sabaraha tahun mas ya tahun.
Kembali lagi dengan saya Kang Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya sahabat Pentas Madania. Tamu kita masih sama Teh Umi. Saya mau menyapa dulu Teh. Ada yang nonton kita langsung. Ibu Siti Aminah. Oh, Nina Siti Aminah. Kemudian Kang Rio, keren. Hatur nuhun. Oh, teman Teh Umi di SMP 1. Iya. Berarti pernah SMP dong. Satu kelas. Sekelas tuh katanya. Kelas E. Kelas E. Oke. Atau ulah cerita kenangan SMP 1 ulah di dia, kayak mah biarin aja mereka chat sendiri ya tuh. Banyak waktu karena. Baik. Sahabat Pentas Madania, kita akan mengungkap sekarang di titik persoalan kita kenapa ngundang Teh Umi. Teh Umi ini menulis bagaimana mengemas buku sejarah atau sejarah dalam bentuk menarik dalam kemasan digital menghadapi era COVID-19. Boleh cerita Teh enggak? Ya, sebetulnya saya cerita secara global dulu aja ya. Jadi di masa era pandemi kan pola hidup kita berubah semua gitu kan. Betul. Mulai kita mau beli makanan, mulai kita mau mencari sesuatu, misalnya mau berinteraksi sama manusia, itu udah berubah semua, termasuk kita mau mencari informasi. Betul. Termasuk pengetahuan. Nah, ada perubahan, kita harus mau tidak mau kita harus berubah cara menyampaikan informasi itu di masa pandemi, semua lewat digital. Semua bisnis juga sekarang kan berubah menjadi serba digital gitu ya. Pesan makan dulu iseng-iseng kan pakai GrabFood. Sekarang kan emang kebutuhan memang harus digital gitu. Artinya dalam kita memberi pengetahuan kepada anak-anak, terutama saya sih lebih ke milenial ya. Ataupun ke kolonial, Gen X atau Gen Z lah gitu kan. Yang kolonial atau milenial sama aja kan. Untuk pandemi kebutuhannya pasti digital, mau nggak mau kita mantengin Android gitu kan, 1x24 jam. Nah itu pemikiran saya dan tim milenial. Kebetulan buku saya ditanganinya sama tim milenial sih. Boleh kasih bocoran judul bukunya apa? Halo Bandung, Hear and Heart. Sebenarnya buku ini ya menceritakan reruntuhan di Gunung Puntang. Itu radio zaman Radio Malabar, stasiun Radio Malabar. Sebetulnya sudah banyak tulisan di Google tentang itu, tapi kan belum ada yang mengkompilasi menjadi sebuah tulisan. Dan ada hal baru di situ di luar tulisan-tulisan yang beredar di Google gitu kan. Artinya dalam media digital ini harus saya sebagai lulusan sejarah itu ada informasi, tapi kita harus bertanggung jawab dengan sumber pertama, dengan verifikasi dari sumber itu, karena kalau informasi sejarah di Google itu kan saling copas ya. Kopas. Sama gitu kan. Artinya cuman ganti nama aja mereka atau ganti depan ya, alinea depan. Nah itu bagaimana saya menyajikan informasi sejarah tetapi tidak copas. Dan ada hal-hal yang tidak sama, baik desain maupun kemasan. Jadi sebenarnya digital itu kan orang jenuh nih di rumah. Kalau baca buku sejarah yang berat juga nggak bisa dong, karena kan udah capek. Digital itu sangat melelahkan gitu. Jadi bagaimana saya banyak belajar dari tim milenial, kebutuhan mereka apa sih gitu kan, kebutuhan akan knowledge mereka apa sih, tapi dengan happy, dengan nggak berpikir berat, light gitu kan. Artinya berarti kita dikemasnya dengan bahasa yang populer, dengan desain grafis yang baik, yang menarik. Nah dengan intinya kan pengetahuan atau knowledge, tapi kita sajikan di era milenial. Itu kan kita harus cara berpikir mereka, bukan cara berpikir Gen X ya. Kita kan udah nggak bisa ngejar kebutuhan mereka. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol kan sama mereka, apa sih kebutuhan di masa milenial. Tetap mereka butuh pengetahuan yang
memang bisa dipertanggungjawabkan pengetahuan sejarah, tapi lebih ke populer, ringan dan ya menghibur Menarik, lah gitu, ya, menarik, tapi tetap betul. ada knowledge-nya. Betul. Artinya saya mengemas ini dengan aspek yang satu video, Ya. kedua visual, foto, yang ketiga narasi yang menarik. Itu kan sebetulnya hasil dari riset. Desain itu sendiri ada infografis Ya, infografis. karena kalau banyak tulisan juga orang malas baca. capek gitu kan. Jadi Fotonya banyak. fotonya tiap halaman ada foto. Ada foto ya. Betul. Jadi ya udahlah, hiburan aja. Betul. Memang saya belum mendevelop bahasanya, mungkin butuh waktu, tapi setidaknya dari desain grafis, infografis, tampilan itu sudah lebih milenial menarik. mau lah Ya. gitu ya, mau ya, mau. Itu kan buku ya, tapi saya juga menyediakan web Webnya atau apa coba bocorannya? webnya belum, tapi kita mau launching besok di kita untuk Indonesia. Kita untuk Indonesia. Oke. Nah di situ ada buku saya dan nanti ada hal-hal yang lain. Namun saya juga ingin khusus buku itu sedang dibikin webnya, tapi kita besok launching di Aku Indonesia karena ini menyangkut sejarah telekomunikasi Indonesia. Betul. Sebenarnya penggalan aja sih bahwa di Bandung itu pernah ada stasiun radio tanpa kabel terbesar Ya. di Asia gitu kan. Itu yang mengumumkan sampai ke Kemerdekaan negeri Belanda. Indonesia. Betul, ya. Dan transmisinya lewat Cililin juga, Ya. lewat Transa Eke Cililin, Ya, betul. baru ke Radio Nihrom ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Yang di Jadi- Belanda kan. Iya, betul. Jadi ya banyak hal lah. Silakan, kalau isi buku sih saya bisa nggak berhenti ceritanya. Kita kefokus kemana nih, ke digitalnya apa gimana? Itu ngumpulin bahannya berapa lama ya kalau boleh cerita? Aku tuh ini sebenarnya buku tuh saya tulis 2016. 2016. Oke. Cuman waktu itu dibeli sama Telkom, punya program Telkom tuh 2016 sudah punya program buku digital. Cuman entah mengapa ketika yang penggagasnya pindah ya nggak jalan kan Itu, biasa. Nah betul. itu artinya Ya. buku saya tidak diapa-apain juga gitu. Nah kemarin saya baru berpikir untuk saya dan penulis yang satu lagi, karena berdua ya sama Ya. salah satu direktur Telkom Indonesia. Boleh disebutkan namanya? Pak Ahmad Sugiarto, Oke. Direktur Portofolio Strategi Iya. Telekomunikasi Indonesia. Siapa tahu beliau lagi menyimak Betul, maksudnya gitu. Jadi punya inisiatif. Udah kita tulis ulang. Iya. Saya bilang saya punya tim milenial nih, Iya. karena saya lebih suka saya bekerja sama tim milenial karena kebutuhan mereka saya akan paham. Ya. Kebutuhannya ya ketika saya bekerja sama milenial, betul ya, kebutuhan mereka memang berbeda dengan kita. Ya. Di saat anak-anak milenial kan kasihan ya, sudah di rumah gitu kan, tugasnya banyak, tugas sekolahnya, kadang juga cari sumber sejarah juga susah, Betul. harus masuk ke ruang guru, harus masuk mana. Mereka bilang udahlah kita di kalau kita punya blog seperti sejarah ini kita Ya. digratiskan aja. Betul, free. Karena kalau kita bikin keyword misalnya Halo Bandung atau Denles pos Anyar Panrokan Denles, Ya. kita mesti beli di ruang guru, mesti sama Kaskus gitu Ya, kan. betul. Artinya saya sama tim milenial ya boleh deh kita digitalisasi tema-tema sejarah yang menarik gitu kan. Untuk memudahkan anak-anak, pertama Ya. mereka sambil pendek-pendek aja tulisannya, sambil mereka santai bisa dapat Baca, pengetahuan. betul. Kedua, ketika ada tugas sejarah di sekolah, kadang kan malas buka buku tuh Ya. sekarang ya. Jadi bukannya di handphone. buka handphone, Google, ketik apa misalnya. Saya baca juga 5 tema sejarah yang diminati anak-anak. Oh, ternyata keluar juga gitu kan. Oh, ini kata-katanya. Jadi itulah digitalisasi. Iya, betul. Bisa dapat feedback nggak seperti apa dari anak-anak milenial ini dari kemasan buku ini? Masukan mereka. Iya. Ya mereka nggak mau yang berat-berat kan. Kalau milenial bukannya anak instan, nggak juga. Betul. Sih. Ternyata saya sudah mengenal mereka itu, ternyata mereka fokus, Iya. anaknya sangat dekat dengan teknologi gitu kan. Terus mereka itu suka bekerja jika fashionnya kena gitu. Pas, betul. Nah, jadi life goals ya. Iya. Ya, hidup dia tuh udah ada tujuan gitu. Iya. Jadi saya tidak pernah anak milenial maunya ini
memang ada yang seperti itu, tapi yang selalu membantu saya itu anaknya detail gitu, terus punya passion yang baik gitu. Kalau bekerja tuh serius gitu kan. Banyak hal yang mereka kasih masukan kesulitan mereka ketika mereka berhubungan dengan pelajaran sejarah gitu loh. Betul. Misalnya saya mau ngeklik ini aja, Daendels tuh tahun berapa di Indonesia, susah banget, mesti masuk ke ruang guru, mesti ke Kaskus, seperti itu kan kita. Saya sih ingin menyediakan blog-blog yang gratis buat pelajaran sekolah juga gitu. Termasuk buku saya yang pertama itu tentang Bandung Lautan Api belum saya digitalisasi. Karena guru-guru selalu selalu nanya ke saya nyari tentang Bandung Lautan Api di mana ya bukunya, kecuali buku kamu, buku saya juga udah nggak dicetak gitu kan. Artinya ya itu banyak kelebihan ketika naskah digitalisasi. Betul. Artinya satu, nggak rusak, kedua kita cari bisa mobile gitu kan, nggak harus ke satu tempat. Betul. Ada pembandingnya lah. Dan beberapa generasi bisa menikmati betul, kan. Betul. Karena kalau dulu saya kan waktu skripsi, waktu sejarah, saya bergumul dengan arsip-arsip yang udah usang dan berdebu. Jadi aduh ini udah udah lama banget dan itu rusak gitu. Itu udah jangan diceritain, itu zaman kolonial gitu mah. Dan waktu saya membuat buku Saya Pilih Mengungsi tentang rakyat sipil pindah dari Bandung ke Tasik, itu memang pemikiran saya waktu ke Bu Francis, ketua Bandung Heritage, saya bilang ini hasil wawancara American Express tentang pejuang Bandung, 50 pejuang Bandung yang sekarang udah pada meninggal semua. Iya, betul. 97 lah, saya bilang ke Bu Francis, ini kaset ada 500 kaset. Iya. Terus diapain? Kalau kasetnya rusak gimana? Iya, betul. Aku bilang harus ditulis ulang dalam bentuk buku gitu kan. Oke, kata Bu Francis. Nah, itu saya bikin dari hasil wawancara sumber primer. Lalu saya riset pustaka literasi, digabunglah jadi Saya Pilih Mengungsi. Pengantarnya Diandra Nasution waktu dulu belum meninggal. Akhirnya itu. Nah, setelah dari kaset generasi kolonial. Ya, benar. Itu sempat didigitalisasi nggak? Nah, belum, makanya kaset itu yang harusnya saya mungkin nanti ke Bandung Heritage deh ya. Iya, betul. Sayang soalnya. Betul. Akhirnya kaset 500 kaset lewat buku. Nah, sekarang saya berpikir untuk digitalisasi buku MP3. itu, ya betul, ya. Dengan kemasan yang menarik gitu. Ya. Jadi ya itulah problem sekitar riset di era betul. milenial. Ya. Teh, kita sapa dulu, ada Kang Suka. Oh, Pak Sukana. Sukana. Penulis dari Telkom. Iya, itu lagi menyimak, kita sampaikan salam dulu. Salam, makasih ya Pak Sukana. Penulis puisi dan penulis buku motivasi. Iya, betul. Salam kenal juga Pak, saya Aan. Di Kodiklat Telkom Gerlong. Gerlong, oke. Nanti suatu saat kita ketemu di darat. Oke. Nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Sukana ya. Pengalaman di menulis buku di manajemen Telkom. Oke, ya. Teh, bisa kita punya waktu 2 menit lagi sebelum kita tutup sesi ini. Nanti kita masuk segmen ketiga dengan hal-hal yang lain. Apa kesulitan dari menulis sejarah digital ini? Sebenarnya kesulitannya saya sih waktu aja. Waktu risetnya kan panjang. Ya. Sementara mencari sumber. Itu sumber paling sulit. Untuk buku saya sumbernya itu 2 bahasa, Jerman dan Belanda. Oke. Karena saya menerjemahkan dari buletin teleponkan, karena kontraktornya teleponkan kan. Jerman itu, terus Philip Belanda sempat juga. Jadi itu kesulitannya sumber, tapi untuk mendigitalisasi ya tidak ada kesulitan sih, karena tim saya milenial tuh canggih-canggih pisan dan pokoknya mereka idenya tuh dari saya tes seninya mereka kasih pilihan banyak gitu. Terus dari cara ada beberapa hal yang bisnis digital yang saya baru tahu dari mereka. Artinya mereka lebih ke wirausaha sebetulnya. Betul. Artinya Teh kalau mau banyak follower gini caranya. Mau blasting, mau beli ini, mau orang kenal. Nah,
mereka itu pengetahuan yang belum Ya, betul. saya ketahui. Bisnis digital itu yang hebat mereka itu. Nah, kan mereka kaum Milenial, kita jadi- kaum kolonial. Jadi itu mereka hebat banget cara Iya, marketing brandingnya di dunia digital itu. Ya, Itu yang saya kagum sama mereka. ya. Teh Umi, kita tutup dulu segmen Oke. kedua ini. Nah, kita nanti balik lagi ke segmen ketiga. Kita lihat nanti bagaimana pengalaman Teh Umi berkeliling Indonesia kemana aja, Aduh. ke Tambora dan yang lain-lain. Nanti kita ngobrol. Baik, sahabat Pentas Madania, simak kami. Ini akan ada yang lewat dulu. Mohon jangan tinggalkan YouTube channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, saya HM Rizal Fadillah mengucapkan selamat atas diluncurkannya media berita online Madania.co.id, portal media multi platform dengan radio streaming, tayangan video podcast. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Berita Jawa Barat, Indonesia, dan dunia Islam ada di Madania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah-masalah keumatan, persoalan-persoalan kebangsaan, semua diulas tuntas dalam program Ngopi di Parmusi. Ngopi di Parmusi, bersama narasumber kompeten yang menguasai persoalan dan solusinya. Ngopi di Parmusi bisa Anda simak di Madania Radio Streaming dan channel YouTube Madania TV. Ngopi di Parmusi, kerjasama Parmusi Jawa Barat dan Madania TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, apa pentingnya media berita online saat ini? Bagi saya media online sangat penting. Sebab bukan saja karena media online itu menyediakan proses yang sangat terharap bagi para konsumennya, tetapi media online juga sekarang sudah difasilitasi oleh infrastruktur yang hampir dimiliki oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Jadi siapapun bisa menikmati sajian-sajian yang disediakan oleh media online. Saya Prof. Asep Soeharto tadi mengucapkan selamat atas diluncurkannya media berita online Madania.co.id, media berita online multi platform dengan radio streaming dan tayangan video podcast. Semoga Madania ini dapat meluncur selama-lamanya dan dapat menyajikan kepentingan-kepentingan yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Berita Jawa Barat, Indonesia, dan dunia Islam ada di Madania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kang Aan. Balik lagi masih dengan tamu saya hari ini adalah Teh Umi. Teh masih semangat Teh? Harus semangat. Ya. Sekarang segmen ketiga kita ngobrol soal geohistory, soal kebencanaan di Cekungan Bandung, terus soal bagaimana Teteh bisa melihat titik-titik bencana di Jawa. Mau dimulai yang mana dulu Mangga Teh? Mungkin bukan bencana ya. Apa? Saya menerangkan geohistorinya sendiri. Ya, Kenapa saya geohistory tertarik dulu ya, gitu kan? betul, ya. Artinya saya background sejarah, tapi Ya. karena bergaul dengan orang-orang geologi, pada akhirnya saya, oh ini sangat penting dan
menarik juga bagi kebencanaan itu penting gitu, karena geohistory pertama menyangkut peradaban menurut saya. Bagaimana alam bencana itu sangat berpengaruh terhadap budaya, peradaban dan sebagainya, dan manusia lah dan sebagainya. Jadi saya lebih tertarik sama geohistory. Berarti kita ngobrol soal cekungan Bandung bisa dong? Oh iyalah, menarik lah cekungan menarik Bandung. Cekungan Bandung. Nggak usah yang zaman baheula pisan. Oh jangan. Jangan, itu mah kolonial pisan. Paling zaman purba. Zaman purba. Teh Batiar ya, ingat ya. Betul. Danau Bandung. Kalau begitu kita mengacu ke sekitar eranya Dendels kayak gituan lah. Bagaimana Dendels membuka jalur di Jawa ini, itu bisa cerita dari situ nggak ada? Bisa sih, tapi saya malah itu ke sejarah pos malah. Oh iya benar, sejarah Jadi, pos. Yang di buku saya itu ada sebenarnya segmen bagaimana sejarah surat menyurat dan sejarah kenapa Dendels membuka jalan pos Anyar Panarukan kan. Anak-anak milenial nggak tahu kenapa di Anyar Panarukan dikatakan jalan pos. Karena kan ada beberapa tujuan Dendels untuk membuka jalan itu. Yang pertama kan untuk perang ya, menghadapi Inggris. Kedua untuk ekonomi, kopi dan sebagainya, dan ketiga adalah untuk kelancaran telekomunikasi, komunikasi pos saat itu yang masih pakai gerobak, masih pakai kuda, masih berhenti. Tapi Dendels memakai jalan setapak sih sebetulnya yang udah ada, seperti dari Bogor ke Puncak itu masih jalan setapak gitu, Puncak ke Cianjur ke Bandung. Yang berat kan ke Sumedang. Iya benar. Itu yang Cadas Pangeran itu ya. Membuka itu batu itu ya. Kemudian disalamin sama pangeran tuh pakai tangan kiri. Iya. Nah, kalau melihat Dendels itu memang perkembangan telekomunikasi yang ada di buku saya itu memang dari 40 hari surat dari Batavia ke Surabaya, 40 hari biasanya sejak ada jalan Anyar Panarukan itu menjadi 6 hari kan lumayan. Banyak dong, diskonnya gede. Tapi kalau geohistory sih mau nggak mau saya bercerita tentang bencana dan peradaban, iklim dan peradaban gitu. Kalau di Cekungan Bandung mungkin Gua Pawon, Patahan Lembang gitu kan. Terus iklim, misalnya geohistory itu kalau Arnold Toynbee ahli sejarah mengatakan bahwa iklim itu menentukan kualitas peradaban sebuah bangsa gitu kan. Kalau iklim itu sangat ramah, itu biasanya kualitas budaya dan peradabannya itu sangat baik. Indonesia dong. Sama Cina ya. Cina lumayan loh, bagus loh. Indonesia budayanya kan tinggi. Iya betul. Kalau yang di gurun-gurun biasanya kan, ini kata ahli sejarah loh ya, bukan kata saya. Mengutip, iya. Jadi seperti di gurun itu kan nomaden biasanya hidup, seperti bangsa Mongol. Kan, berpindah-pindah sih itu. Mereka tidak bisa membentuk sebuah budaya yang mapan, yang terstruktur, filosofinya juga baik karena menetap. Seperti di Bandung kan, sangat cur-cur China gitu kan, makanan berlimpah, iklim juga enak. Kenapa Belanda juga membangun banyak pusat pemerintahan, pusat perang di sini, pusat stasiun radio tanpa kabel juga di sini, sekolah-sekolah pertama, kereta api di sini, sekolah-sekolah bagus di sini, mulai ITB, mulai sekolah guru, mulai sekolah Amtenar, di sini semua, karena mungkin Belanda mempertimbangkan iklim. Bagaimana sosok daerah kota Bandung, iklim itu penting buat pembangunan sebuah peradaban, termasuk Bandung kota pendidikan lah. Dan sekarang pusat pendidikan, Soekarno sekolah di Bandung. Semua anak-anak priai dari luar, anak raja sekolah di Bandung. Artinya Bandung tuh multi etnis. Dari mana-mana. Terbukti dengan apa coba? Lagu Halo Halo Bandung. Oh iya benar, betul sekali. Kenapa ada beta? Iya betul. Kenapa ada bung? Sama, saya juga dari Sumatera jadi di Bandung. Iya kan, artinya multi etnik, multi ras gitu. Dari zaman dulu kan, artinya
ini membuat sebuah peradaban yang baik gitu Bandung tuh karena iklimnya juga bagus. Ya, Jadi geohistori juga kan. betul. Dan gunung meletus jarang di Bandung. Biarpun di lingkung gunung gitu kan. Artinya ya jadi berkembang lah semua jadi semua suku di sini ketika melawan penjajah juga bersatu kan. Orang Ambon mari bung Membela. lebut kembali Iya. beta pakai beta Iya. karena pejuang itu banyak orang Ambon, orang Batak, pemimpinnya di Bandung itu ketika peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu datang. Ya, jadi Itu salah satu contoh kecil lah bahwa sampai sekarang kan kreatif ya kota, salah satu kota jadi terkreatif Bandung lah. itu termasuk laboratorium yang bagus untuk diteliti Betul. kan dari zaman baheula. Kalau geohistori yang menarik sebenarnya kalau geser ke Pulau Jawa ke sebelah Ya, sana, Tambora ke sini dulu ke mana? ke Sangiran sama Oh, ke Sangiran, Trowulan, ya. Majapahit. Hmm, Kalau Majapahit geohistorinya kan bencana dan Majapahit. Ya. Ada tulisannya Pak Awang yang menarik sebetulnya dan tulisan beberapa orang arkeolog itu bahwa Majapahit itu sebetulnya salah satu keruntuhannya adalah mereka keteteran menghadapi bencana lumpur panas. Ya, berarti Keteteran ini juga. Merapi dong. Bukan Merapi, lumpur panas, Oh, lumpur. dekat Lapindo. Oh, baik. Dekat Lapindo kan itu kalau Aan ke sana ke jejak-jejak Majapahit itu masih banyak lumpur-lumpur panas Aan. Berarti sejarah Lapindo itu kalau mereka riset tahu dong di situ. Sebetulnya kalau mereka riset, sebetulnya gitu kan. Jadi orang-orang arkeologi lagi meneliti gorong-gorong yang memang bawah. dibentuk Majapahit untuk lumpur-lumpur itu. Kalau geser ke sini sebetulnya ada sangiran gitu. Iya. Jadi manusia sangiran, wajah kencis gitu kan, seperti itu. Kalau geser ke sini Merapi gitu, Ya. peradaban geohistorinya adalah Merapi dan kerajaan Jawa itu kan panjang. Betul. Misalnya ada banyak orang nulis kenapa Mataram kuno pindah ke Jawa Timur karena letusan Merapi gitu kan. Dan candi-candi yang terkubur seperti Ya. itu. Jadi bencana dan keruntuhan kerajaan itu kalau menurut analisa orang-orang beberapa pakar geologi itu sangat erat kaitannya terhadap peradaban. Jadi Tapi kesuburan iya ya, pasti kesuburan iya, tapi ketika bencana itu akan repot runtuh juga Ya, kerajaan betul. ya. Ada analisanya serangan, tapi bencana itu sangat dominan sebetulnya terhadap keruntuhan sebuah Jadi, peradaban. Keruntuhan sebuah kerajaan atau peradaban dulu karena bencana. Iya, Kalau sekarang juga bencana. bencana apa? Korup. Bencana pandemi. Korups. Oh iya. Bencana mentalitas Iya, dan karakter betul, sekarang. iya. Jadi karena orang kadang nggak tahu sejarah juga nggak memiliki karakter yang kuat. Ya, betul. Karena sejarah itu bagian dari pendidikan karakter. Berarti kita harus tahu bagaimana survive-nya orang-orang dulu ya. Oh, Para iya. pejuang kita itu luar biasa sebenarnya. Iya. Bagaimana sebenarnya tidak kalah juga sebenarnya kaum milenial sekarang juga survive-nya tinggi. Tapi Di saat di rumah, survei di aja. rumah. Membayangkan orang harus di rumah, Di rumah. saja. Itu bukan hal yang mudah loh. Betul. Banyak yang stres juga loh. Don't scroll apa ya. Jadi Ya. banyak yang depresi juga ya. Betul. Ya cara mengatasinya sebetulnya yang para dosen juga harus pinter-pinternya ya bikin Ya. bikin anak-anak gak stres gitu. Kadang anak saya juga stres banyak tugas tapi nggak ngerti nyarinya di mana. Ya itulah saya ingin menawarkan sih pada guru-guru bahwa ada sejarah untuk pengajaran tapi interaktif. Yang Ada lebih visualnya, ringan itu kan ya betul. ada infografisnya, ada narasinya gitu kan. Jadi anak-anak kan nggak jenuh, Ya. stres juga loh gitu Betul. kan. Nyarinya juga di Google kadang harus Ada. masuk ke login yang Ya, berbayar. berbayar dan kadang berdinding berlipat-lipat Ya. login ini. Nah seperti itu, ya itu balik lagi ke digital ya kita ya. Jadi Betul. bencana pandemi ini memang waduh luar Ya, biasa. membuat banyak ya. hal. Jadi Luar biasa. sebenarnya buku yang ditulis sama Teh Umi dengan teman-temannya ini harus ditawarkan ke sekolah-sekolah karena ini Betul. menjadi sebuah hal yang menarik ya. Iya, alternatif lah. Betul. Artinya alternatif
Tapi mungkin saya ke depannya akan memberikan materi-materi yang ada di kurikulum, tapi saya kemas dalam bentuk digital yang menarik gitu. Karena tapi infonya nggak banyak gitu. Karena ya mereka banyak curhat tentang kesulitan untuk mencari bentuk digital, tugas banyak, mencarinya susah gitu kan, dan nggak menarik gitu ya. Memang guru-guru juga problem ya, masih bingung juga ketika Itu tiba-tiba tantangan. harus belajar digital Dari rumah, ya. betul. Mereka merubah mindset, merubah Perilaku, kebiasaan. dan mereka tidak dibantu untuk merubah tampilan. Penyajian gitu ya. Betul. Informasi kan harus diubah. Seperti restoran gitu kan harus diubah ke digital, nggak bisa tatap muka. Nah itu mungkin masih saya lihat sih masih belum ada, pemerintah masih bingung lah gitu. Karena Mas Menteri masih bingung nih bagaimana mengarahkan guru-guru untuk menjanjikan pada anak-anak digitalisasi yang menarik dan bikin anak-anak nggak stres juga gitu. Gurunya juga stres loh. Betul, iya. Dalam zaman pandemi ini salah satu tantangan terberat adalah guru bagaimana menyajikan pembelajaran dalam bentuk tiba-tiba digital. Gitu kan dalam waktu sebulan 2 bulan harus dirubah semua. Kalau yang sekolahnya biasa sudah mengenal digitalisasi itu nggak masalah. Tapi tetaplah bahwa digitalisasi itu harus melihat kebutuhan si anak lah. Tuh. Kita tutup dulu segmen ini, nanti kita di segmen terakhir kita masih ngobrol. Ada satu segmen terakhir, satu lagi. Kalau kita mau ngobrol sampai 24 jam, saya nggak kuat. Saya nggak sanggup masa pandemi. Saya juga. Nanti yang dengerin juga pada marah. Orang udah pada tidur. Pada tidur. Baik, sahabat Pentas Madania, kita tutup dulu segmen ini. Nanti kita akan ngobrol lagi soal yang lebih menarik di segmen keempat, segmen terakhir kita. Mangga.
lalu lalang dia dengan berharapan. Industri terhenti, kota-kota sepi, bumi semakin gede. Di menahan diri, mengucilkan diri, mengasingkan diri, kopi-kopi naik. Oh yeah, lockdown. Oh yeah, lockdown. Kilo teh corona. Aduh. Saya Kang Aan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngobrolin soal hal yang menarik, soal sejarah. Bagaimana mengemas sejarah dalam era milenial, bukan kolonial. Kolonial mah zaman baheula. Tapi segmen terakhir ini kita ngobrolin soal riset sejarah agar menarik. Masih bersama tamu kita Teh Umi. Teh, ada pertanyaan, bagaimana sih agar riset itu menjadi menarik atau menjadi lebih bervariatif gitu, agar riset sejarah itu di masa pandemi ini agar tetap berjalan? Ya sebetulnya kan variatif tuh karena kita kesulitan mengakses arsip digital. Ya betul. Kan artinya kan kalau Belanda atau Eropa itu sudah mengarsipkan dengan baik. Sebetulnya di kita juga sudah ada Kang Sulhan, di Arsip Nasional, di Perpustakaan itu sudah bagus, sudah rapih mengarsipkannya. Jadi misalnya berita tahun 50 itu udah lengkap dari berbagai koran, tahun 30, tahun 20 bahkan gitu. Cuman tidak tahu perkembangan sekarang ketika saya ke arsip-arsip di Jogja atau di keraton atau di museum, itu ternyata belum semuanya digitalisasi. Artinya itu kesulitan tersendiri karena ya sulit mencarinya, terus sudah rusak, sudah tidak bisa dibaca gitu. Tapi kalau di Arsip Nasional, di Perpustakaan Nasional udah bagus. Betul. Sudah bagus, tapi kadang yang ada beberapa hal yang sulit kita dapat, seperti zaman konferensi Asia Afrika. Itu kan tidak semua, kalau saya pernah cari sih di Arsip Nasional itu dari pemerintah misalnya arsipnya, dari wartawan, tapi yang arsip dari pribadi-pribadi itu belum dikumpulkan, baik foto, wawancara, itu sebetulnya ada. Yang rajin mengarsipkan itu ada orang Australia. Orang Australia, wah. Atau orang Belanda itu ada, kadang di blog-blog mereka juga ada Orang terus Belanda. Belanda jelas di Leiden lengkap lah ya, cuman biasanya sebelum tahun 45 lah lengkapnya ya. Di Tropen Museum juga ada. Nah ada hal-hal yang ketika tahun 50, 60, 70, nah itu kesulitan kita kan. Ya, betul. Ketika konferensi Asia Afrika sebetulnya di museum di Mesir juga, menurut teman saya banyak juga perempuan Mesir yang datang ke sini. Tujuannya Bandung. apa? Ya ke Bandung atau ketika konferensi Asia Afrika, tujuannya apa, misinya apa, mereka ngapain aja. Sebetulnya katanya bisa diakses di museum di negara Mesir bersangkutan, di India, di Mesir, tapi kan kesulitannya kita biaya pertama ya. Sangat betul. Kedua, apakah sebagian sudah digitalisasi, tapi kalau yang belum itu ya memang agak effortnya agak luar biasa. Jadi ya seharusnya kalau yang di KITLP, Tropen Museum itu bisa diakses sebetulnya. Tapi kalau yang arsip pribadi-pribadi yang bertebaran dari kepala negara, nah itu yang belum dikumpulkan gitu. Harus ada tim yang khusus mengumpulkan lalu mendigitalisasi itu, baik sejarah kota, sejarah peristiwa, sejarah lokal.
itu menarik sekali kalau misalnya ada tim khusus untuk mengumpulkan arsip-arsip itu. Ada juga sih kayaknya di YouTube sebuah blog lah, jangan dibocorin dulu ya. Dia mengumpulkan dari film-film pribadi lengkap sekali. Untuk apa nih? Konferensi Asia Afrika? Bukan. Untuk semua sejarah. Sebelum tahun 50. Di Indonesia. Sampai dia tuh ada YouTube-nya kehidupan interniran Belanda. Interniran tuh tawanan Belanda oleh Jepang kan, ditawan ketika Jepang masuk kan mereka ditawan semua. Oh ituan kalau lihat, ceweknya keren-keren tapi rumahnya di bilik, digubuk, masaknya masak tumis gitu, nanak nasi. Kan itu tawanan Jepang dulu kan. Tawanan Jepang. Jepang masuk, Belanda itu semua ditawan kan. Bener-bener sangsara pisan. Udah gitu cakep-cakep kan, terus si bulenya pakai sarung gitu kan. Nah itu kan video-video begitu, visual itu menarik ya, bagaimana kehidupan interniran Belanda di Bandung gitu kan. Itu di Bandung loh. Di Batavia juga ada gitu kan, bagaimana Cina di Pasar Baru pertama. Nah yang dia rajin mengumpulkan arsip-arsip pribadi. Nah yang kelemahan di pelajaran sejarah adalah guru kurang bisa mengakses hal-hal yang unik-unik untuk merangsang anak untuk mengetahui hal-hal yang menarik gitu. Artinya kan ya saya tidak menyalahkan para guru, tapi ya itu sebaiknya visual. Nah saran aja sekarang, saran aja apa? Saran untuk para guru, terus terang guru-guru juga puyeng sekarang, harus menyediakan bahan-bahan digital dalam waktu yang singkat. Itu kan mereka harus berpikir untuk besok apa, untuk minggu depan apa. Jadi kalau pandemi ini kayaknya betul-betul riset loh. Betul-betul guru harus riset. Risetnya kan visual, audio, narasi. Nah itu kan narasinya nggak bisa dikemas blek kayak di buku kan. Pasti anak-anak nggak akan baca. Betul. Artinya bagaimana guru ada effort lebih sebetulnya di masa pandemi untuk menulis ulang dengan bahasa yang mudah. Ada visual, infografis terutamaan misalnya. Kadang tahun-tahun kan menjenuhkan ya. Berarti itu luar biasa ya effortnya atau usahanya. Betul. Karena guru sudah bingung ngajar, bingung kurikulum numpuk gitu kan. Numpuk, harus merombak desain digital ke digital, tapi dia butuh riset gitu. Biarpun risetnya enggak serius, tapi itu kan riset juga kategorinya. Jadi riset di era digital milenial gitu. Itu memang Mas Menteri harus memikirkan itu. Kesulitan guru-guru kan? Iya betul. Ngikutin kurikulum saja udah susah. Terus metode ngajar sebaiknya kalau Mas Menteri udah ada paket untuk seperti itu, tampilannya digital yang menarik, guru-guru kan nggak repot. Betul. Jadi karena kan sekarang juga SDM keguruan kita juga tidak semua sama kan. Iya. Di Bandung mungkin lebih bagus sedikit ketimbang di luar Bandung. Iya, kebayang di Jangan yang ngomong di pedalaman luar Jawa, ya, di pedalaman saya juga pernah mengalami lah ketika KKN kan ngajar juga kan kita gitu kan. Ya itu problemnya. Betul. Internet juga gitu betul-betul, tapi saya berpikir sih ya itu rasanya sih anak-anak punya Android ya untuk kota satelit lah, sampai kota satelit. Betul. Saya masih mikir kalau yang di pedalaman gimana cara ngajarnya. Ya. Apakah pakai layar tancap tapi kan Covid juga Maksudnya bangunan sekolahnya aja yang kemungkinan tidak ada, bagaimana mereka harus menyiapkan kuota, bagaimana menyiapkan Android itu. Boro-boro dengan metode pembelajaran ya. Tapi ya sebetulnya anggaran mah ada sih sebetulnya. Negara kita kan kaya raya. Kaya raya. Jadi ya itulah, problemnya masih banyak problem, tapi setidaknya guru-guru bisa menyajikan materi dengan enak lah, mudah dibaca ya, dengan banyak foto, video. Betul. Gitu kan. Artinya kan ketika untuk riset di zaman pandemi ini, syarat bakunya adalah data-data harus sudah digitalisasi. Kalau enggak orang harus kemana-mana. Iya. Ngeliatin arsip kayak
dulu kita ke perpustakaan Ya, yang berdebu debu itu. ya, banyak debu. Tapi sekarang arsip udah bisa diakses. Bagus. Mungkin nanti Aan bisa manggil teman saya yang kerja di arsip. Bagaimana mengakses data-data sejarah apa-apa dari arsip termasuk video. Ya. Apakah beli? Apakah Harusnya situsnya free. sudah terbuka Iya. gitu kan? Rasa-rasanya sih Perpustakaan Nasional juga sudah. Cuman kan tidak disosialisasikan dengan Betul. baik gitu kan. Data banyak di Perpustakaan Nasional Banyak. di Salemba kan kalau nggak salah. Salemba. Ya. Oh, itu banyak Itu banget. luar biasa, dari buku tahun zaman baheula itu sampai koran-koran di juga, koran juga. udah digitalisasi sebetulnya. Cuman ya saya berharap teman-teman Perpustakaan Nasional, bapak-bapak pejabat bisa ini ya ke guru-guru terutama gitu, bagaimana mengaksesnya gitu kan. Bisa ada sosialisasian. Betul. Karena terus terang aja ada penulis yang memang sering meriset itu. Udah biasa Udah itu. biasa itu. Tapi kalau pengajar kan Ya. belum tentu juga Betul. bisa meriset. Jadi di masa pandemi kerja guru kan 2 kali. Ya. Pertama meriset, kedua Menulis merubah ulang. tampilan, Ya, menulis ulang. menulis narasi yang sesuai dengan bahasa visualnya, grafisnya dan sebagainya. Jadi memang kerja berat lah di masa Iya, pandemi. sangat luar biasa. Jadi subhanallahnya, jadi Allah itu menguji kita dengan COVID. Jadi kreatif ya. Jadi kreatif, bukan jadi dipaksa Dipaksa kreatif. dipaksa Jadi kalau kreatif. tidak kreatif ya ketinggalan. Ketinggalan. Cuma 2 pilihannya, mau ngikut atau ketinggalan. Mau Jadi- stres atau mau Ya itu. Jadi bagaimanapun ada hikmahnya lah. pandemi ini juga banyak hikmahnya. Saya pun kan jadi berpikir, aduh buku saya nggak dicetak dulu, Betul. infografis dulu sama visual sama desain grafis yang baik. Ya, Karena kalau milenial udah malas baca itu kan ukuran. ya betul. Ukuran kan kalau orang milenial sekarang kan nggak mau panjang baca, nggak mau terlalu serius Iya, gitu kan di betul, masa pandemi. betul. Ya, itu yang harus kita Pikirkan betul. Teh, aduh kalau ngobrol sama Teh Umim sebenarnya yang tadi bilang sampai jam 2 Cuman juga penontonnya boleh, tapi bubar. nggak ada penonton. Tapi sejauh ini hatur nuhun pisan sudah hadir ke Sami-sami, studio sini, sudah sami-sami. menjadi tamu saya. Jadi bagaimana saya lost kontaknya lama. Iya, dan sejak kita jadi wartawan ya. Iya. Kamu Nah, di Gatra, sempet di teman-teman. Jakarta Post juga. Iya. Iya. Aku sempat di Indonesian Observer. Oh juga. iya. Jadi ya beberapa Dulu hal. saya sempat bareng riset loh sama Teh Lela Kudori Jakarta Ya, Post. betul. Dan ketika saya dipaksa untuk menjadi koresponden Jakarta Post, saya nggak sanggup ternyata koresponden itu berat. Bener. Iya, karena Jawa Barat kan saya sendiri. Iya, betul. Kamu jadi koresponden Jakarta Post, ada bencana di Majalengka saya harus ada. Iya, Nggak deh Mbak, saya waktu itu Mbak Lela tuh bantu riset untuk bukunya Jakarta Post tentang infanteri. Oh iya. Jadi saya bilang enggak deh Mbak, saya bantu Mbak riset aja, ngumpulin Iya, betul. arsip aja. Saya nggak sanggup jadi koresponden sendiri kerjanya. Betul. Begitu. Teh hatur nuhun bisa. Sami-sami. Lain kali jangan bosan kalau kita undang sini. Nanti misalnya ada sesuatu yang baru lagi yang Iya. saya yakin orang seperti Teh Umi mah nggak bosan membuat sesuatu hal yang baru. Insya Pasti Allah. ada aja hal yang baru. Soalnya kalau dia mah Diam. bosan. Kalau Jadi- diam stres saya. Nah itu sudah saya lihat dari dulu sejak Pada lama. hiperaktif ya. Iya betul. Itu saja sahabat Sapa Pentas, sahabat Pentas Madania. Itu saja dari saya, Kang Aan. Kita akan jumpa lagi dengan tamu kita 2 minggu lagi di hari Sabtu, tetap di jam 2 sampai jam 3, tetap di Madania TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.